Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, akibat banyaknya perubahan lingkungan strategis nasional dan revisi pada undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Komisi 4 DPR RI menilai undang-undang tersebut sudah tidak efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman mengungkapkan, revisi undang-undang tersebut akan menambahkan keterlibatan masyarakat hukum adat yang sebelumnya tidak ada. Pengelolaan kawasan wisata yang sebelumnya hanya ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat juga akan direvisi. Sorotan dunia semakin besar tentang konservasi sumber daya alam kita. Nah, karena itu penekanan pada satwa yang dilindungi, tumbuh-tumbuhan yang dilindungi, itu semua menjadi bagian yang dimasukkan dalam draft yang baru ini. Sementara itu, Hermanto menuturkan meningkatnya jumlah penduduk membutuhkan percepatan pembangunan di segala sektor, maka diperlukan regulasi mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang mampu melindungi SDA secara efektif serta menjamin kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, antara instansi misalnya Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Kehutanan, Kelautan. Nah, ini harusnya bersinergi di tingkat perencanaan, di tingkat kebijakan, kemudian di tingkat peraturan dan juga di tingkat teknis, ya kan? Sehingga misalnya kalau terjadi apa-apa di dalam ekosistem yang ada di perhutanan dan lingkungan kita ini bisa dilakukan secara reaksi cepat. Fitian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah, Komisi 5 DPR RI mendorong konektivitas yang baik, penghapusan kesenjangan antara jalan nasional dengan jalan kabupaten dan provinsi. Usai memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menjelaskan jika pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pembangunan jalan, maka pasal dalam revisi Undang-Undang tentang jalan akan mengatur pengambil alihan kewenangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten ke pemerintah pusat. Undang-undang ini juga akan mengatur jalan tol yang habis masa konsesinya melalui dua opsi, yakni dikembalikan menjadi jalan umum atau diserahkan kepada BUMN. Bukan semua jalan kabupaten atau jalan provinsi diambil alih oleh pemerintah pusat. Kan ada undang-undang tentang otonomi daerah. Tentu nanti lebih lanjut mekanismenya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian, maka pemerintah pusat per hari ini diikat oleh undang-undang boleh mengintervensi langsung jalan daerah dengan undang-undang jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jaya menyetujui revisi tersebut karena mengakomodasi beberapa poin penting. Di antaranya, fasilitas jalan akan ramah terhadap penyandang disabilitas, evaluasi terhadap tarif jalan tol setiap 2 tahun, dan intervensi pemerintah pusat dalam membantu pembangunan jalan di daerah. Tarif jalan tol akan dievaluasi, tetapi kita memberikan catatan agar betul-betul memperhatikan standar pelayanan minimum yang dipenuhi oleh para pengelola jalan tol. Evaluasi ini bisa penyesuaian harga dengan kenaikan atau bisa juga dilakukan penurunan ketika pelayanan di dalam jalan tol itu tidak memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau PT SIR yang berhasil membukukan laba perusahaan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja PT SIR yang mampu mencetak keuntungan meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Eko meminta PT SIR melakukan pengembangan bisnis lain untuk menambah asetnya, selain melalui penyewaan atau penjualan lahan di kawasan industri. Saya melihat PT SIR ini atau SIR PR ini sebenarnya banyak, walaupun ya catatannya ini untung. Walaupun kemarin turun waktu pada saat COVID gitu, tapi diprediksi juga naik lagi 2021 bahkan 2022 dan asetnya juga semakin bertambah. Jadi buat saya
Jangan sampai hanya mengandalkan yang sudah ada penyewaan tenan seperti itu, warehouse dan sebagainya. Tetapi banyak pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh PT SIR buat saya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai perlu ada terobosan baru agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Mengingat saat ini PT SIR berada di bawah holding Dana Reksa. Mungkin juga karena pandemi COVID, ya banyak yang tadinya mereka sudah rencanakan tapi kemudian harus tertunda. Juga kawasan industri seperti ini harus melakukan terobosan-terobosan yang terintegrasi juga dengan potensi atau arah dari investasi yang akan datang ke Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 6, klarifikasi soal Joint Operational Bandara Kuala Namu. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menegaskan Kementerian BUMN tidak melakukan penjualan aset kepada pihak asing dalam Joint Operational Bandara Internasional Kuala Namu dengan GMR Airports Consortium yang merupakan perusahaan asal India. Menurut Intan, kebijakan ini tidak melanggar aturan, melainkan sebagai upaya mencari peluang. Intan menjelaskan bahwa pihak Angkasa Pura II hanya bekerja sama secara operasional, sebab pihak Kuala Namu masih memiliki 51% kepemilikan saham. Jadi bukan menjual aset, ini adalah BOT selama 25 tahun, tentu sudah ada kajiannya. Di pihak GMR sendiri juga melakukan inbrand yang memang nilainya signifikan untuk mengelola tersebut, dan ini adalah joint operation. Yang kalau memang baik, skema kedepannya bagus, gitu kan, ini menghasilkan dividen negara. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan berharap kedepannya pihak Kementerian BUMN dapat menginformasikan kepada Komisi 6 DPR RI dalam mengambil sebuah kebijakan agar tidak menjadi alat provokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti kita menjual aset kita bekerja sama, hasilnya pun bagi kita otomatis pihak lain juga mendapatkan keuntungan. Siapa mau bekerja tidak mau mendapatkan keuntungan? Siapapun, masalah nanti itu ada sisi politis, ada sisi kepentingan, semua orang merasa kepentingan. Tapi dalam satu konteks, demi bangsa dan negara, demi profesionalitas, silakan lakukan yang terbaik. Harapannya bisa melakukan pengalihan jumlah penumpang wisatawan mancanegara ke Indonesia, khususnya ke Kuala Namu. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat, untuk meningkatkan sosialisasi terkait kendaraan logistik dengan beban berlebih atau over dimension overload atau ODOL, mengingat masih maraknya kendaraan ODOL yang beroperasi di jalan-jalan nasional. Dalam kunjungan spesifik Komisi 5 DPR RI ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor atau BPLJSKB, Andi Iwan Darmawan Aras mengungkapkan, pengujian kendaraan di BPLJSKB baru meliputi spesifikasi rangka kendaraan saja, belum termasuk pengujian terkait overdimension dan overload dikarenakan ranah pengujian yang berbeda. Karena ini kita butuhkan dari pihak Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat, agar dapat mensosialisasikan bahwa dengan standarisasi yang ada justru juga dapat meningkatkan pendapatan atau meningkatkan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha pengguna anggaran yang standar dibandingkan yang overdimension dan overload tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI Sarce Bandaso mengapresiasi seluruh proses pengujian kendaraan bermotor. Selain permasalahan odol, Sarce juga mengingatkan kendaraan dalam negeri maupun luar negeri harus benar-benar diseleksi terkait kelayakan mesin. Ya, harusnya ini diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, menghindari beberapa terjadinya kecelakaan yang ada di daerah kita.
Masih banyaknya pihak yang menggunakan cara tertentu agar kendaraan odol tetap dapat dijalankan. Komisi 5 DPR RI menilai sosialisasi penting untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan odol. Dari Kabupaten Bekasi, Alfat, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menerima kunjungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Selain melakukan audiensi terkait aspirasi kendala yang dihadapi pesantren, dalam kunjungan tersebut, rombongan yang berisi perwakilan para guru melihat berbagai sarana yang dimiliki DPR dalam menjalankan tugas dan memahami lebih dekat proses legislasi di Gedung Rakyat. Ditemui di Gedung DPR RI, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional belum lama ini, pemenuhan hak guru di berbagai institusi pendidikan, termasuk pesantren, harus lebih diperhatikan. Ya memang mereka itu kan para ulama ya, para pimpinan pondok pesantren banyak bermanfaat, apalagi ini di Hari Guru. Mereka kan rata-rata guru gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian, juga memperhatikan apa harapan keinginan mereka. Ahmad Dimyati menegaskan kepedulian terhadap kesejahteraan guru di pesantren merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya peran dan kiprahnya. Oh iya, harus diperhatikan kesejahteraan mereka. Jangan mereka diminta kewajibannya saja. Hak-hak mereka juga harus kita berikan. Gitu. Apa saja yang bisa diberikan ya kita perhatikan. Intinya agar bangsa dan negara ini betul-betul bisa bangkit, pendidikan bisa terus meningkat, terutama pendidikan iman dan takwa. Gitu ya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2021. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menilai pelayanan Jumpa Airport VIP Service di seluruh bandara di Indonesia, khususnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, perlu terus ditingkatkan agar lebih sigap dan presisi. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, anggota BURT DPR RI Rian Firmansyah menilai detail dan presisi sangat penting bagi tamu-tamu eksekutif di setiap bandara. Ya begini, Jumpa ini adalah kan layanan yang eksekutif ya. Pertama, tentunya yang berbicara eksekutif atau VIP ini kan ada hal-hal yang detail dan harus sangat presisi. Fast response, responsifnya harus benar-benar tepat. Terus juga harus memahami anatomi bandara lah, katakan seperti itu. Terus juga memang gaya komunikasi dari SDM-nya sendiri, SDM Jumpa. Sementara itu, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma menilai pelayanan Jumpa di luar Jakarta, khususnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sudah cukup baik dan profesional. Jangan terlalu ribet begitu. Nah, kita lihat, kita kerjasama dengan Jumpa yang ada di luar Jakarta. Itu lumayan bagus penanganannya dan kita berharap kerjasama ini bisa terjalin lebih bagus lagi dan termasuk di Bandara Soekarno-Hatta. Supaya apa? Supaya sinergis. Dari Makassar, Teresia dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT Bakri menilai rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo di Kota Ambon, Maluku layak untuk dijadikan rujukan dalam program Jaminan Kesehatan Utama atau JAMKES-Tama. Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga BURT DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT Bakri menilai rumah sakit provider PT Asuransi Jasindo di Kota Ambon, Maluku
layak untuk dijadikan rujukan dalam program jaminan kesehatan utama atau JAMKes-Tama. Ada 4 orang anggota DPR RI kita yang datang dari sini, yang berasal dari dapil sini. Alhamdulillah tadi pernyataan dari pihak Jasindo maupun rumah sakit boleh dikatakan tidak ada keluhan, komunikasi yang bagus, fasilitas yang bagus. Sehingga fasilitas rumah sakit yang ada di sini betul-betul bisa memenuhi syarat dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada anggota dewan kita. Selain itu, anggota BURT DPR RI Sada Restuwati meminta pihak Jasindo juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum daerah selain pihak swasta. Bukan hanya di Maluku saja, tentunya di semua daerah. Seperti kapan hari saya juga bilang, kenapa sih Jasindo tidak bekerja sama dengan rumah sakit daerah. Nah, ini tadi saya tanyakan juga, kenapa tidak bekerja sama juga. Program jaminan kesehatan bagi anggota DPR RI beserta keluarga diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 68 tahun 2014 dan PT Asuransi Jasindo merupakan pihak asuransi yang ditugaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 55 tahun 2014. Afia Al-Jufri dan Tegar TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 baru-baru ini menerima aspirasi komunitas korban asuransi Aksa Mandiri, Aya, dan Prudensial, meminta bantuan untuk penyelesaian dan perbaikan perasuransian. Selama ini mereka mengaku tertipu hingga puluhan juta rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ella, meminta OJK untuk segera membenahi semua perusahaan asuransi beserta bank-bank tempat penjualan yang menawarkan produk-produk asuransi. OJK duduk bareng. Saya tadi mengusulkan ya ada panja dong soal asuransi karena ini kayak berlarut-larut. Banyak sekali perasuransian. Jadi nanti booming kayak pinjol gitu. Berapa nanti yang sehat, yang tidak sehat, yang akan valid dan bahkan sudah di-off-kan jenis industri asuransinya. Nah, kami minta juga laporan secara ya minimal 3 bulan sekali. Sementara itu, salah satu korban, Agus Gunawan, meminta program polis asuransi untuk membayarkan uang nasabah yang ditanamkan dalam bentuk investasi dan dijanjikan dalam tempo 10 tahun dananya akan kembali 100%. Paling optimum sih harapannya adalah apa yang sudah ditanamkan dalam bentuk investasi ini mereka sendiri loh yang buat, yaitu dikembalikan, itu saja. Terus yang kedua adalah udah diberangus saja lah unit link itu dihapuskan. Karena terus terang saja unit link itu sistem yang tidak beradab dan jahat sekali. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berakhirlah sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya.